Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, dan tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Ini yang pertama adalah mulut. Nah, ini ada gambar mulut, lalu ada bagian-bagiannya. Yang warna putih ini adalah gigi. Lalu, yang bawahnya, yang warna pink itu lidah. Lalu, di bawah lidah itu ada cairan yang namanya air liur. Nah, gigi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri ini fungsinya adalah untuk memotong makanan. Lalu ada gigi taring. Fungsinya adalah untuk merobek makanan. Lalu selanjutnya ada gigi geraham. Itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Bagian mulut selanjutnya adalah lidah. Lidah ini terletak di bagian dasar rongga mulut. Fungsi lidah ada 4, yaitu 1. Mengatur letak makanan di mulut. 2. Membantu menelan makanan. 3. Mengecap rasa makanan. 4. Membantu membersihkan rongga mulut. Nah, ini gambar lidah dan bagian-bagian perasa lidah. Nah, bagian lidah ini dapat membedakan rasa-rasa tertentu. Pengecap rasa manis terletak di ujung lidah. Pengecap rasa asam dan asin terletak di bagian samping kanan dan kiri lidah. Lalu pengecap rasa pahit itu terletak di bagian belakang lidah atau pangkal lidah. Selanjutnya, tadi air liur. Air liur ini dihasilkan oleh kelenjar ludah. Air liur ini fungsinya untuk melicinkan dan membasahi makanan agar mudah ditelan. Bayangkan kalau nggak ada air liur, pasti kita akan kesusahan untuk menelan suatu makanan, apalagi makanannya itu yang makanan-makanan kering. Selain itu, air liur ini mengandung enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Organ pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan. Ini ada gambar kerongkongan. Kerongkongan merupakan bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan ini, makanan akan terdorong karena gerak kerongkongan. Namanya adalah gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Ini seperti pada gambar ini. Warna kuning ini itu makanannya. Nah, gerakan peristaltik ini tadi kan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Menekan makanan ini, mendorong makanan ini ke bawah, lalu ke sini, sampai masuk ke lambung. Berarti organ pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Di sini ada gambar lambung dan bagian-bagiannya. Lambung ini berada di dalam rongga perut sebelah kiri. Di lambung, makanan akan diremas dan dicampur dengan cairan getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung mengandung 1. Enzim pepsin yang fungsinya adalah merubah protein menjadi pepton. 2. Enzim renin
fungsinya adalah mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya, nomor 3, asam klorida. Fungsinya adalah membunuh kuman, mengasamkan makanan. Di sini ada bagian-bagian lambung. Yang pertama ada kardiak, sebelah sini, lalu fundus, lalu badannya, ini, badan lambung, dan selanjutnya adalah plorus. Dan pencernaan manusia yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Kita bahas yang usus 12 jari. Makanan di usus 12 jari ini dicerna secara kimiawi yang dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Nah, getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Getah empedu fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Nah, ada 3 enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Yang pertama adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Kedua, enzim tripsin. Fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Lalu, yang ketiga, enzim lipase. Fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak. Bagian usus halus selanjutnya adalah usus kosong. Di dalam usus kosong ini, makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. Sementara itu, karbohidratnya yang terdapat dalam makanan diurai oleh enzim maltase, sukrase, dan laktase. Bagian usus halus selanjutnya adalah usus penyerap. Ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah yang berada di seluruh permukaan dinding usus. Organ pencernaan manusia setelah usus halus adalah usus besar. Nah, di sini ada gambarnya juga. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Pada bagian usus buntu terdapat usus tambahan yang disebut dengan umbai cacing. Ini dia usus buntu. Dan di sini ini umbai cacingnya. Di dalam usus besar ini, sisa makanan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteria E. coli. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Anus ini di sini ya. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai feses atau tibia dan gas. Proses pengeluaran feses ini melalui anus itu disebut dengan defekasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gangguan organ pencernaan manusia. Tadi sudah belajar tentang organ pencernaan manusia, sekarang macam-macam gangguan organ pencernaan. Yang pertama adalah gambar apa ini?
Ini pasti hampir semua sudah pernah merasakan yang namanya sariawan. Radang yang terjadi pada rongga mulut disebabkan karena kekurangan vitamin C, itu sariawan. Jadi kurang makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Selanjutnya nomor 2, MAH. Ini tanda-tandanya lambung terasa perih dan mual karena banyak asam lambung. Makan tidak teratur itu juga dapat memicu MAH. Misalnya, seharusnya sehari makan 3 kali, tapi kamu hanya makan 1 kali. Nah, atau makannya itu tidak tepat waktu, jadi itu dapat memicu sakit MAH. Nomor 3 adalah usus buntu. Nah, tadi waktu di organ pencernaan ada usus besar. Nah, tadi ada bagian ini. Ini yang sebelah kiri usus buntu normal, tidak membengkak dan warnanya tidak merah. Sedangkan yang sebelah kanan ini radang usus buntu. Ini terlihat membengkak dan warnanya merah. Radang pada usus buntu dengan tanda-tanda sakit pada perut bagian bawah. Penyebabnya adalah makanan yang rendah serat, infeksi saluran pencernaan, dan penyumbatan pada usus buntu. Nomor 4, kencing manis. Ini terjadi pada pankreas. Penyakit ini timbul karena kekurangan hormon insulin. Akibatnya, gula yang seharusnya diserap oleh usus keluar melalui air seni. Yang terakhir, yang nomor 5, konstipasi atau sembelit. Penyakit susah buang air besar. Penyebabnya karena kurang mengkonsumsi makanan beserta seperti sayuran dan buah. Sekarang Butari akan memberikan latihan soal. Ini ada beberapa soal nih, ada 5 soal. Coba dijawab dulu. Butari beri waktu. Habis itu nanti Butari akan memperlihatkan jawaban yang benar. Kita mulai ya. Nomor 1. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah A. protein susu menjadi kasein, B. protein menjadi pepton, C. zat tepung menjadi gula, D. lemak menjadi asam lemak. Kira-kira yang mana ya yang benar? Sudah dijawab? Nah, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Jawabannya B, yaitu protein menjadi pepton. Ingat-ingat ya, enzim pepsin fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Nomor 2. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah A. usus penyerap, B. usus halus, C. usus besar, D. anus. Ini soal yang mudah ya. Sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah D. anus. Soal selanjutnya, nomor 3. Gigi seri berfungsi untuk A. memotong makanan, B. menghancurkan makanan, C. merobek makanan, D. mengunyah makanan. Jawabannya adalah A. memotong makanan. Nomor 4. Air liur mengandung enzim A. renin, B. petialin, C. pepsin, D. klorida. Jawabannya adalah B. petialin. Selanjutnya soal terakhir nomor 5.
Proses pengeluaran feses melalui anus disebut A. Fesesasi, B. Defokasi, C. Dekontasi, D. Defekasi. Jawabannya adalah D. Defekasi. Nah, ini ada 5 soal yang sudah kalian jawab. Kira-kira jawaban kalian benarnya berapa dan salahnya berapa? Coba kalau masih salah bisa dipelajari lagi nanti, dibaca-baca lagi, atau lihat video ini lagi. Kita akhiri belajar hari ini tentang organ pencernaan manusia dan macam-macam gangguan atau penyakit pada organ pencernaan manusia. Terima kasih.